ayat-ayat tentang eskatologi, itu nanti Anda akan ketemu tentang mantaplah, berimanlah, percayalah. Jadi anjuran untuk memiliki keyakinan akan Tuhan yang memelihara. Mungkin kamu mati dalam peristiwa kosmis gonjang ganjing, tetapi tidak apa-apa. Milikilah keyakinan pada Tuhan yang adalah penyelenggara kehidupan. Milikilah keyakinan pada Tuhan yang melampaui pikiranmu, yang melampaui hitung-hitungan kalkulasi kapan. Milikilah iman semacam itu. Nah, iman semacam itu meyakini kebaikan ilahi di tengah-tengah peristiwa kosmik gonjang ganjing, itu namanya providentia Dei. Allah yang provide, menyelenggarakan rahmat bagimu. Tidak dikatakan kamu kalau nanti perang kamu pasti selamat. Tidak begitu sih tekanannya. Yang begitu ada di Lukas sedikit ya. Tapi kalau di Markus gagasannya memang akan ada peperangan yang sangat besar. Tetapi tidak apa-apa, itu memang harus terjadi. Nah, jadi di sini kita ada dalam ketegangan. Di taes kata zaman akhir memang tanda-tandanya begitu rupa, ya, mengerikan ya. Namun di tengah-tengah itu ada penyelenggaraan ilahi. Nah, daripada Anda ngitung-ngitung, gelisah dan tidak waspada, lebih baik menjaga hidup beriman terus-menerus siap. Behold, take heed, attentive, mindful, dan tidak diganggu dengan berita-berita yang aneh-aneh. Percayalah bahwa Allah menyelenggarakan kehidupan. Yesus mengerti semuanya. Tadi peristiwa bait Allah dia tahu persis. Nah, jadi alih-alih kamu bingung, arahkanlah hatimu kepada Ia yang mengetahui semuanya, yang mengatasi pengetahuanmu yang terbatas. Itulah iman. Iman adalah keberanian percaya kepada Tuhan di tengah-tengah tanda tanya, di tengah-tengah kengerian, di tengah-tengah kenyerian, di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah konflik. Iman mengangkat hati kita untuk meletakkan keyakinan kita kepada Ia yang memelihara. Dengan demikian, alih-alih cemas, kita menjadi mantap. Alih-alih kita meragu, kita menjadi terpelihara. Maka yang penting adalah blepete dan metroiste. Terus-menerus waspada dan tidak mau digelisahkan oleh macam-macam yang tak perlu. Melainkan mengarahkan hati kepada Allah, sursum corda, mengangkat hati kita kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik. Itulah mental spiritual di masa eskatologi. Peristiwa seperti ini, saudara, banyak dilakukan oleh lagu-lagu di kalangan karismatik dan Pentakosta. Saya dari gereja reformasi, kita tidak terlalu sering omong lagu-lagu begini. Kita nyanyi lagu-lagu nanti yang akan kita nyanyikan terakhir itu Bila Bunyi Sangkakala. Itu kalau pas topiknya begini nih. Tapi teman-teman gereja Pentakosta itu tiap minggu lagunya ini. Nanti khotbahnya lembu merah, sangkakala 1, sangkakala 2, kedatangan Tuhan. Itu karena tema mereka ya. Kita baru bicara soal begini karena temanya begini. Itu biasa. Karena Calvin dan Luther memang tidak terlalu suka diskusi eskatologi. Mereka lebih mementingkan hidup sekarang, dijaga daripada mikir-mikir berspekulasi. Khawatirnya kalau umat itu lalu tertarik ke suatu masa yang tidak jelas dan lalu ngitung-ngitung. Itu tidak bagus. Lebih bagus hidup sekarang dijaga dalam iman. Itu sebab Calvin dan Luther tidak banyak bicara eskatologi. Itu sebab gereja seperti Anda, GKI juga tidak omong banyak tentang eskatologi. Kita tidak punya banyak lagu juga. Paling-paling ya Bila Bunyi Sangkakala yang nanti kita nyanyikan kalau pas topiknya begini. Saya mengerti karena tadi pagi ketika saya mengajarkan satu lagu yang ditulis oleh Francis Belton 1886. Sejauh saya ingat diskusi dari tadi pagi, tidak ada seorang pun yang tahu lagu ini kecuali satu bapak dari Manado. Setelah ibadah kedua, bapak-bapak itu berkacamata tinggi, dia bilang, "Pak Pendeta, lagu yang Bapak ajarkan itu lagu di buku Dua Sahabat Lama." Dia bilang gitu. "Memori saya melayang surut ke Manado," katanya. "Oh iya," saya bilang, "itu memang lagu tua Pak." Saya bilang, "Itu juga ada di lagu di gereja kami." Wah, dia senang sekali.
ngomong soal lagu sahabat berkali-kali dia ulang. Saya bisa mengerti ya, karena memang dia merasa tahu lagu ini. Saya yakin Anda nggak tahu, maka mau saya ajarin lagunya. Kata-katanya itu tepat seperti Markus 13. Maka saya pilih lagu ini. Judulnya, Kau Tak Tahu Jamnya. Jamnya kau tak tahu. Judulnya begitu, ya. You know not the hour, judulnya. Nah, saya akan tunjukkan kata-katanya dulu. Ayatnya 1 dan 2. Silakan kata-katanya ya. Ini judulnya, We know not the hour. Tak seorang tahu jam. Ini terjemahannya kuno ya. Ya sudahlah, terima aja ya. Tak seorang tahu jam, maksudnya waktu, ya, waktu Yesus kembali. Tetapi kenang tanda waktu dan tilik. Nah, tilik di sini itu saya kira BPT, awasi siap. Nah, lalu yang tunjuk terus terang waktu dia kelak balik. Jadi tanda-tanda itu menunjuk dengan terang, tanda-tanda kapan dia balik. Kapan? Tapi jam kau tak tahu. Chorusnya, hendaklah kau berjaga, BPT, ketika datangnya, haleluya, haleluya, maka orangnya kelak, klik, maka orangnya kelak ramai-ramai bersuka. Jadi ini providensia Dei, alih-alih Anda gelisah, justru Anda memiliki keyakinan iman dalam Kristus yang menyelenggarakan semua. Kapan? Jamnya nggak tahu. Ayat 1. Ayat 2. Baik dengan sabar kau berjaga dan nanti. Ya, betul kan? Waspada, jangan gelisah. Sabar, berjaga. Diberinya segar serta kuat tak henti. Yang berjaga gitu itu seger, nggak bingungan, kuat. Mengalami iman providensia Dei. Kelak perang yang besar dengan sorak diganti. Diganti, selesai semuanya, lalu zaman baru, ayat 8. Tapi jamnya kapan? Kalau Anda tanya, nggak ngerti, kau tak tahu. Lalu kembali ke chorus. Gitu ya, teologinya cocok ya. Nah, sekarang saya ajarkan lagu tua. 2 sahabat lama. Ada di buku sinode kami, Puja-Puji Rohani. Anda cari di Google tadi, ada yang mencari Kristen nggak berhasil. Ya. Nah, sekarang kita buat dia muncul di YouTube GKI Sangrah. Saya ajarkan pelan-pelan ya, ini pelan-pelan. Nanti beatnya agak cepat. Ini untuk membuat Anda gampang. Kasih intro dikit. Ya. Tak seorang tahu jam waktu Yesus kembali, tetapi kenang tanda waktu dan tilik yang tunjuk terus terang waktu dia kelak balik, tapi jam tak kau tahu. Lalu chorusnya, hendaklah kau berjaga ketika datangnya, haleluya, haleluya, maka orangnya telah ramai-ramai bersuka, tapi jam tak kau tahu. Udah ya? Kita coba ayat yang kedua sama-sama sekarang. Unison dulu, nanti kita pecah sopran, alto, tenor, bass. Ini bersama-sama suara satu. Ayat yang kedua ya. Baik dengan sabar kau berjaga dan nanti diberinya segar serta kuat tak henti, kelak terang yang besar dengan sorak diganti, tapi jam tak kau tahu. Hendaklah
berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya, maka orangnya lah ramai-ramai bersuka, tapi kita sekarang coba sopran alto tenor bass. Masih beatnya pelan dulu. Nanti yang kedua beluran ya. Saya mau dengar-dengar alto sopran tenor bassnya. Tak seorang tahu waktu Yesus kembali datang. Ayat kedua kita nyanyikan dengan beat yang sebenarnya. Nah, silakan kasih intro. Dum dum dum. Baik dengan sabar kau berjaga dan nanti diberinya segar serta kuat tak henti. Kelak perang yang besar dengan sorak diganti, tapi jangan kau tahu, hendaklah kau berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya, maka orangnya ramai-ramai bersuka, tapi jangan kau tahu, tapi jangan